Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fariza akan mempresentasikan hasil draft saya atau biasa kita sebut proposal. NIM saya 602022021036. Yang pertama, judul saya adalah Analisis Kinerja Manajemen Keuangan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau disingkat dengan SANIMAS di dalam perspektif ekonomi Islam. Studi di Desa Ulawu Cino, Kecamatan Ulawu, Kabupaten Bone. Latar belakang: Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah populasi yang banyak, tentu akan menghasilkan jumlah limbah rumah tangga yang banyak. Limbah rumah tangga di sini adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan rumah tangga. Itu karena Indonesia memiliki jumlah populasi yang banyak, maka sumbangsi limbah rumah tangga yang banyak pula. Dengan jumlah populasi yang banyak dan pembuangan limbah rumah tangga yang banyak dan tidak sebanding dengan pembuangan limbah rumah tangga yang layak dan dapat digunakan, maka akan menimbulkan beberapa masalah di depannya. Misalnya saja masalah kesehatan dan masalah pencemaran lingkungan. Itu adalah masalah terkait dengan pengelolaan limbah rumah tangga yang akan memunculkan masalah di kemudian hari jika tidak diatasi dengan baik. Pemerintah dalam menyelesaikan masalah sanitasi itu di masyarakat itu ada berbagai cara. Misalnya saja melalui program pembuangan limbah atau sarana prasarana sanitasi yang sehat dan layak. Ada juga melalui pendekatan secara partisipatif terhadap masyarakat terkait dengan edukasi dan menghimbau kepada masyarakat agar mengenai atau memahami sarana sanitasi yang sehat dan layak. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melakukan program SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat. Program ini ialah pengadaan sarana dan prasarana pembuangan limbah rumah tangga dengan pendekatan partisipatif masyarakat demi terwujudnya sarana pembuangan yang layak dan memberikan dampak yang baik demi kesehatan dan keadaan sosial ke depannya. Platform SANIMAS ini memiliki pengadaan anggaran dari APBN turun ke APBD dan juga paling bawah ialah Pemdes atau pemerintah desa dengan suntikan anggaran yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dengan anggaran yang cukup dan perencanaan yang sebelumnya itu akan membantu kegiatan SANIMAS ini dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini diperlukannya manajemen atau pengaturan keuangan dalam penyelesaian anggaran demi terwujudnya program ini. Misalnya saja dalam hal perencanaan, pengalokasian dan juga biaya-biaya perawatan lainnya. Anggaran program SANIMAS ini awalnya dari pemerintah itu untuk memenuhi segala keperluan dari kebutuhan awal hingga pembangunan dan juga keberlanjutan. Dalam hal ini bisa saja pengadaan anggaran ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan karena mungkin adanya kendala-kendala yang belum tentu belum ditentukan di beberapa hari dalam hal perencanaan. Maka dari itu manajemen keuangan diperlukan dalam hal ini untuk mengatur segala keperluan yang mungkin belum termasuk dalam perencanaan yang jika saja terdapat hal-hal yang mendadak. Desa Ulawu, Kecamatan Ulawu, Kabupaten Bone pernah menjadi tempat sebagai proses pengadaan program SANIMAS ini bagi mereka masyarakat yang sesuai target untuk mendapatkan jamban yang layak dan sesuai dengan ketentuan agar itu dapat dipakai sesuai dengan standar yang memenuhi sanitasi yang sehat. Pelaksanaan program SANIMAS dalam hal ini pemberian anggaran dimulai dari penyerahan anggaran hingga proses pemberdayaan dan juga keberlanjutan program ini diperlukan karena untuk mengetahui berbagai macam kegiatan dana-dana yang digunakan dalam program ini. Dana-dana yang digunakan di program ini tentu juga telah direncanakan sebelumnya dan juga akan digunakan seperti apa dan untuk apa. Dalam hal ini manajemen keuangan ataupun manajemen pengelolaan keuangan itu sangat diperlukan untuk mengatur segala keperluan dalam program ini. Pemerintah menggelontarkan uang yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya untuk pembangunan sanitasi sehat di Desa Ulawu Cino. Oleh karena itu perlunya manajemen keuangan apalagi dipandang dalam perspektif syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi dan juga kejujuran. Manajemen keuangan di sini berfungsi sebagai proses penglihatan terhadap penggunaan dana yang dilihat dari penggunaan dalam proses sanitasi atau SANIMAS di Desa Ulawu.
prinsip keadilan, juga keberlanjutan dan tanggung jawab juga harus dilihat sesuai dengan faktor-faktor itu. Oleh karena itu penulis tertarik atau saya tertarik ingin melihat bagaimana manajemen keuangan atau Sanimas digunakan sesuai dengan perspektif syariah dalam program Sanimas ini, khususnya di Desa Ulawang Cino. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana manajemen keuangan program Sanimas di Desa Ulawang Cino, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone. Yang kedua adalah bagaimana manajemen keuangan program Sanimas di Desa Ulawang, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone, ditinjau dari perspektif syariah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana dampak program Sanimas di Desa Ulawang Cino, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone yang menjadi target program. Selanjutnya ialah tujuan dan manfaat penelitian. Mulai dari tujuan dulu. Tujuannya ialah untuk mengetahui manajemen keuangan program Sanimas di Desa Ulawang Cino, Kabupaten Bone. Yang kedua adalah untuk mengetahui manajemen program Sanimas di Desa Ulawang Cino, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dampak program Sanimas di Desa Ulawang, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone pada warga atau masyarakat yang masuk target program. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, informasi, dan pembelajaran untuk semua orang, juga keikutsertaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan saat ini. Yang kedua ialah manfaat penelitian ini bermanfaat sebagai wahana implementasi ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, dan juga sebagai landasan dasar bagi mereka para pelaku audit keuangan program Sanimas. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang perolehan datanya secara deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan yang dikelola dari berbagai sumber data, misalnya wawancara, observasi, dan juga tinjauan lapangan. Pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya itu di Desa Ulawang Cino, Kecamatan Ulawang, Kabupaten Bone, dan waktu penelitian insya Allah bulan Desember 2024, di beberapa bulan yang lalu. Kemudian adalah data dan sumber data. Data primer atau data langsung ialah data yang saya akan peroleh dari tindakan wawancara, observasi, maupun kajian di lapangan. Dan data sekunder saya akan peroleh dengan berbagai tulisan-tulisan terdahulu, misalnya referensi ataupun kajian-kajian pustaka, buku, literatur, dan lain-lain.